Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bangun ruang sisi lengkung untuk kelas 9 ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagian dari bab bangun ruang sisi lengkung ya, yaitu mengenai bangun kerucut ya. Karena di sini kan tumpeng. Tumpeng itu bentuknya kerucut ya. Kita baca dulu soalnya. Pada suatu hari Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tingginya 24 cm. Namun di awal acara, Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Yang ditanya adalah berapakah luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa. Jadi di sini ya, kita akan mencari luas permukaan dan volume dari bangun kerucut terpancung ya. Kita lihat di sini untuk lebih jelasnya. Ini di sini ya, diketahui diameter tumpeng ya. Nah, ini berarti diameter tuh dari sini ke sini ya. Ini adalah 36 cm. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kemudian ada tinggi ya. Tingginya di sini. Nah, ini tinggi tumpengnya itu adalah 24 cm ya. Ini 24 cm. Kemudian jarak dari sini ke sini ya. Jarak dari sini ke sini itu adalah 8 cm ya. Ini 8 cm. Nah, jadi saya akan mencari jari-jari. Jadi gini ya, kan mula-mula ada kerucut besar ya. Kan tumpeng bentuknya gini kan. Ini tumpeng. Nah, kemudian ininya dipotong gitu ya. Biasanya gini kan ya. Nah, dipotong nih, bagian atasnya dipotong. Nah, kita akan mencari luas permukaan dari bangun ini nih, gitu. Ini luas permukaannya berapa gitu ya. Jadi ini ada kerucut besar, segini dipotong nih, yang bagian atasnya dipotong gitu. Artinya ya, kita akan mencari luas permukaan yang bagian kuningnya gitu. Oke, kita perhatikan di sini. Ini jadi saya akan mencari, langkah pertama ya, saya akan mencari panjang jari-jari kerucut yang kecil dulu ya. Nih ya, kerucut yang kecil itu berarti kerucut yang di atas ya. Kerucut yang di atas di sini. Nah, ini berarti kalau misalkan saya tarik dari sini ke sini, ini merupakan jari-jarinya belum ada ya. Jari-jari kerucut kecil itu belum ada. Nah, kemudian kita lihat di sini jari-jari kerucut besar ya. Jari-jari kerucut besar atau jari-jari tumpengnya, tadi kan dari sini ke sini 36 cm nih. Artinya jari-jarinya, ya berarti kita tinggal bagi 2 ya. 36 dibagi 2 itu adalah 18 cm. Untuk mencari nilai R ya, nah ini saya bisa gunakan perbandingan ya. Untuk mencari nilai R, kita akan gunakan perbandingan. Nah ini kita lihat di sini. Oke, kalau misalnya kita lihat ya, di sini kan ada segitiga ya. Ada segitiga kan. Nah, kemudian di sini ada R, di sini 18. Nah, kemudian ini siku-siku ya, ini siku-siku. Nah, kemudian dari panjang dari sini ke sini itu 8 cm. Sedangkan panjang dari atas ke bawah itu adalah 24 cm ya. Untuk mencari nilai R, kita bisa gunakan perbandingan gitu ya. Nah, jadi langsung kita gunakan perbandingan ya. Ini dari sini ke sini, tingginya kan 8 cm ya. Berarti kita tulis 8 per. Nah, kemudian tinggi dari puncak ya ke bawah itu kan 24 cm. Berarti 8 per 24 sama dengan, nah kemudian R-nya kita masukin. R per 18 gitu ya. Oke, jadi bagi kalian yang masih bingung ya rumus ini, dipelajari lagi ya mengenai materi dari kesebangunan ya. Ini sama-sama kelas 9 juga kesebangunannya. Segitiga ya, jadi 8 per 24 sama dengan R per 18. Untuk mencari nilai R, ya, ini bisa dikali silang ya. Jadi untuk mencari R dikali silang. R sama dengan, ini 8 sama 18-nya dikalikan dulu, baru nanti dibagi sama 24. Oke, ini kita dikali 18, itu kan 144 ya. Kemudian 144 dibagi 24 ya.
itu hasilnya adalah 6 cm ya. Jadi jari-jari kerucut yang kecil itu adalah 6 cm ini ya. Jadi dari sini ke sini itu panjangnya 6 cm. Kita taruh sini 6 cm. Oke, sekarang kemudian ya, setelah mencari jari-jari dari kerucut kecil, kita akan mencari garis pelukis ya, atau nilai S-nya. Karena kan kita mau nyari luas permukaan nih. Kalau luas permukaan ya, itu menggunakan nilai S ya, nilai S atau garis pelukis. Apa sih nilai S atau garis pelukis itu? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kerucut ya, ini kerucut kecil, kita lihat di sini kerucut kecil. Fokus ke kerucut kecil ya. Fokus ke kerucut kecil. Nah, kerucut kecil ya, ini kan 8 cm nih tingginya ya, tingginya 8 cm. Jadi fokus ke kerucut kecil ya. Nilai S-nya itu berarti ada di sini nih. Nah, jadi yang miring ya. Jadi kalau misalnya saya gambarin, kalau misalnya ada kerucut ya, ini kerucut, ini tuh S-nya gitu. Ini nilai S-nya atau garis pelukisnya ya. Untuk mencari nilai S ya, kita bisa gunakan triple Pythagoras ya. Nanti nilai S ini dibutuhkan ya. Untuk mencari nilai S, kita bisa gunakan triple Pythagoras ya. Ini bisa kita tulis S dari kerucut kecil ya. S kerucut kecil. S itu kan sisi miring ya. Berarti untuk mencari miring ya, triple Pythagorasnya, berarti angkanya ditambahin ya. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, itu hasilnya adalah 64 ditambah 36 ya. 64 ditambah 36 itu adalah akar 100. Ini ke samping aja ya. 64 ditambah 36. Ini akar 100. Akar 100 adalah 10 cm ya. Nah, berarti S dari kerucut kecil itu adalah 10 cm ya. Nah, sekarang selain mencari garis pelukis atau nilai S dari kerucut kecil, kita juga akan mencari S dari kerucut besar ya. Perhatikan di sini ya, untuk mencari S dari kerucut besar. Ini saya hapus dulu ya. Nanti kita tulis lagi jika dibutuhkan. Oke, kita perhatikan di sini kerucut besar. Fokus ke kerucut besar ya. Kerucut besar itu tadi tingginya berapa? Tingginya 24 kan ya. Ya, dari atas ke bawah itu tingginya 24. Kemudian ininya 18 nih jari-jarinya. Berarti untuk mencari nilai S ya, kan siku-sikunya di sini nih. Oke, berarti untuk mencari nilai S pada kerucut besar ya, kita gunakan triple Pythagoras ya, sama seperti nilai S pada kerucut kecil. Berarti akar dari S itunya, S kan miring ya. Nah, berarti Pythagorasnya ditambah ya. Berarti menjadi 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Oke, 24 kuadrat adalah 24 kali 24, itu 576. Ditambah 18 kali 18 itu adalah 324. 576 ditambah 324 itu 900 ya. Akar 900 adalah 30 cm. Nah, seperti ini. Oke, kemudian jadi dari sini ya, tadi kita udah temukan ya jari-jari dari kerucut kecil yaitu 6 cm. 6 cm itu jari-jari kerucut kecil tadi ya. Nah, kemudian S dari kerucut kecil dan S dari kerucut besar ini sudah kita cari semua ya. Oke, kemudian fokus lagi, setelah ini kita mencari luas permukaannya. Ini saya hapus lagi ya, hapus dulu, nanti kalau perlu nanti kita tulis lagi. Jadi di sini kita akan mencari luas permukaannya dulu ya. Luas permukaannya sekarang. Ini nggak muat ya, ini nggak muat, saya terusin ke atas sana ya. Luas permukaannya. Perhatikan di sini, untuk mencari luas permukaan ya, artinya ini ya, kita kan mau nyari luas ini nih, luas badannya dulu ya, badan tumpeng setelah dipotong loh ya, setelah dipotong. Nah, untuk mencari luas permukaan ya, artinya ya, kita harus mencari ya, ini luas yang di sini ya, luas selimutnya ya,
luas yang warna kuning ini, kemudian ditambah dengan lingkaran yang kecil di sini, dan ditambahin dengan lingkaran yang besar di sini nih, yang di bawah gitu. Oke, dipahami dulu ya. Kita kan mau nyari luas permukaan. Luas permukaan ya, berarti artinya luas selimut yang di tengah ya. Nih ya, yang luas yang di tengah ini ditambahkan dengan luas yang lingkaran yang di atas dan luas lingkaran yang di bawah ya. Nah, itu adalah luas permukaan dari tumpeng yang tersisa. Oke, berarti bisa kita tulis luas permukaannya itu adalah sama dengan, berarti tadi yang ini ya, yang ininya dulu ya, yang kuningnya dulu nih ya, yang badannya dulu itu adalah PRS dikurangin sama PRS ya. Karena gini ya, kenapa harus dikurangin? Ini saya jelasin lagi. PRS besar dikurangin PRS kecil. Nah, kemudian ditambahin dengan luas lingkaran yang kecil ya. Luas lingkaran yang kecil. PR kuadrat kecil ya. Ini maksudnya yang kecil dulu ya. Yang kecil, kemudian ditambahin sama lingkaran yang besar. PR kuadrat juga. Tapi ini jari-jarinya yang ke satu sama yang kedua ya. Gitu. Jadi lingkarannya ada dua ya, yang atas sama yang bawah gitu. Nah, ini saya jelasin kenapa luas selimutnya, luas selimutnya harus dikurangin kayak gini. Karena kan tadi kan sudah dijelaskan, ini kan kerucut kan awalnya bentuknya seperti ini tumpengnya. Kemudian ini dipotong kan? Dipotong, ini dihilangin. Ya berarti hanya ini saja yang tersisa kan? Nah, berarti untuk mencari luas badannya itu ya berarti luas selimut kerucut besar dikurangin sama selimut kerucut kecil gitu. Oke, ini agak dipahami baik-baik ya. Oke, kita cari sekarang Pi kali R kali S ya. Pi-nya boleh dimasukin ya. Itu adalah 3,14 ya. Kita gunakan 3,14. Dikalikan dengan R, nilai R-nya itu jari-jari yang besar ya. Jari-jari yang besar tadi berapa? Oke, ini kita tulis ulang ya. Gini ya, tadi kan jari-jari yang besar ya. Jari-jari yang besar tadi 18 kan di sini ya. Kemudian jari-jari kecil di sini 6 ya. Oke, jari-jari yang besar itu adalah 18 dikalikan dengan S yang besar. S besar ini ya, 30 cm ya. 30 cm. Kemudian dikurangin dengan atau gini saja supaya nanti gampang menghitungnya. Nanti nilai pi-nya belakangan ya. Jadi nilai pi-nya nggak usah dimasukin dulu gitu. Jadi supaya nggak ribet ngitungnya. Pi-nya boleh diubah nanti belakangan ya. Berarti pi dikalikan dengan R besarnya itu adalah 18, dikalikan dengan S besarnya tadi berapa? 30 tadi ya. Nah, gini. Dikurangin dengan pi, dikalikan dengan jari-jari kecil. Jari-jari kecilnya nih ya, 6. Dikalikan dengan S kecil. Ini S kecilnya adalah 10. Ditambah dengan pi-nya didiemin dulu ya, nanti belakangan aja. R dikuadratin. Berarti jari-jari yang pertama ya, atau jari-jari kecil dulu boleh, besar dulu juga boleh ya. Ini yang pertama jari-jarinya kecilnya 6 ya, berarti menjadi 6 kuadrat. Ditambahkan dengan, ini dijabarin aja ya, 6 kuadrat itu berarti 6 kali 6. Pi dikalikan 6, dikalikan 6, kemudian ditambahkan dengan yang besarnya sekarang Pi dikali 18 kuadrat, berarti 18 dikali 18 gitu ya. Jadi yang PR pertama ini adalah lingkaran yang kecilnya gitu ya. Kalau yang PR kuadrat yang kedua itu yang besarnya gitu. Oke, ini bisa kita hitung ya.
Pi dikali 18 dikali 30. Nah, dihitung 18 dikali 30 itu adalah 540 Pi. Dikurangin sama Pi dikali 6 dikali 10. 6 dikali 10 adalah 60 Pi ya. Ditambah 6 dikali 6 itu adalah 36 ya. Berarti menjadi 36 Pi. 18 ditambah 18 dikali 18 itu 324 ya. Berarti 324 dikali Pi, 324 Pi. Nah, ini bisa kita hitung. 540 Pi dikurangin dengan 60 Pi. Itu kan hasilnya 480 Pi ya. Kita tulis lagi. Ditambah dengan 36 Pi, ditambah dengan 324 Pi. Oke, ini kita hitung ya. 480 ditambah 36. Itu hasilnya 516 ya. 516 kemudian ditambah dengan 324 ya. Oke, berarti hasilnya adalah 840 Pi. Nah, ini jawabannya adalah 840 Pi cm persegi ya. Oke, jawaban ini sudah benar ya. Ini udah benar, sampai sini sudah benar. Nah, terus kemudian kalau misalnya kalian mau ubah lagi Pi-nya dengan 3,14 itu juga boleh ya. Jadi 840 dikalikan nilai Pi tadi berapa? 3,14 ya. Oke, kita hitung. Ini boleh pakai 22/7 juga ya. Pi-nya boleh pakai 22/7. Ini soalnya dia kalau dipakai 22/7 juga bagus sih. Kita gunakan 22/7 saja ya, karena ini angkanya cantik ya. 840 dibagi 7 kan bisa nih. Ini 120 ya, 120, kemudian dikalikan dengan 22 ya. Nah, itu hasilnya adalah 2640 cm persegi ya. Nah, ini satuannya cm persegi gitu. Jadi kalian stop sampai sini boleh ya. Ini stop sampai sini boleh gitu. Atau kalau misalnya Pi-nya mau diganti, ini menjadi seperti ini, 2640 Pi gitu. Oke, ini untuk lebih jelasnya ya, diperhatikan lagi ya soal-soalnya, dipahami ya. Jadi gambarnya itu kalau bisa dipahami. Nah, ini luas permukaannya sudah ya. Ini luas permukaannya sudah. Jadi luas permukaannya itu adalah 2640 Pi ya. Maksud saya 2640 cm persegi. Kalau sudah, kita lanjut ke soal tadi luas permukaan kan, sekarang nyari volumenya ya. Jadi untuk volume tumpeng ya yang tersisa ya, itu tinggal kita kurangin ya, volume yang besar dikurangin volume yang kecil gitu. Volume kerucut besar tinggal kita kurangin sama volume kerucut kecil. Oke, volume kerucut besar. Kerucut besar itu volume ya. Volume itu rumusnya adalah 1/3 kali Pi R kuadrat T ya. Ini sebelum ke sini nih kalian lihat dulu ya rumus mencari volume kerucut ya. Ini volume kerucut. Itu adalah 1/3 Pi R kuadrat T. Nah, ini rumusnya. Berarti untuk mencari volume kerucut besar ya berarti 1/3 dikalikan dengan Pi. Pi-nya boleh didiemin dulu ya nanti terakhir. Kemudian R-nya, R tadi jari-jari yang besar tadi berapa? Ini kan 18 ya. Tadi udah dicari ya. Di awal kita udah cari ya. Ini 18, ini 6. Oke, berarti jari-jari lingkaran besar ya, atau jari-jari kerucut besar itu adalah 18. Berarti 18 R kuadrat ya, sesuai dengan rumus ya. Ini rumusnya. Berarti 18 kuadrat, berarti 18 dikali 18, dikalikan dengan tinggi kerucut besar. Tinggi kerucut besar ini ya, 24 ya. Jadi awal ya, awal sebelum dipotong itu kan 24 cm. Kemudian dikurangin sama volume kerucut kecil. Ini kerucut kecilnya, fokus ke kerucut kecil. Berarti 1/3 dikalikan dengan Pi, dikalikan dengan jari-jari. Jari-jarinya ini ya, 6. 6 dari mana? Sudah dicari ya, di awal ya. Berarti dikalikan dengan 6, dikalikan dengan 6. Karena 6 R kuadrat gitu. Kemudian dikalikan dengan tinggi kerucut kecil. Tinggi kerucut kecil itu adalah 8. Oke, kemudian difokus lagi, kita hitung ya, kita sederhanain.
Ini 24 sama 3 bisa dicoret ya. 24 dibagi 3 itu adalah 8. Kemudian 18 dikali 18 itu adalah 324. 324 dikalikan dengan 8. Itu hasilnya adalah 2592 ya. Nah, ini pi-nya diturunin. Kemudian dikurangin. Dikurangin, kenapa dikurangin? Karena tadi kan dipotong gitu. Yang bagian atasnya dipotong. Berarti dikurangin ya. Ini bisa kita coret ya. 6 sama 3 itu coret jadi 2. 2 kali 6 itu adalah 12 ya. 12 dikali 8 itu adalah 96 pi. Pi-nya diturunin. Oke. Ini bisa dihitung. 2592 dikurangin sama 2592 pi dikurangin 96 pi. Itu hasilnya adalah 2496 pi ya. Nah, ini adalah jawabannya ya. Ini udah benar ya. Tapi kalau seandainya kalian mau ubah pi-nya ya, misalnya mau dihitung nilai pi-nya, itu boleh ya kita hitung. Jadi 2496 dikalikan dengan nilai pi-nya. Nilai pi-nya kita ganti ya. Kalau seandainya dikalikan dengan 22/7 itu nggak bisa ya, berarti pi-nya bisa gunakan 3,14 gitu. Kalau di awal kan digunakan 22/7 ya. Ini kita gunakan 3,14 aja ya. Karena dia nggak bisa dibagi 7 gitu. Berarti 2496, pi-nya diganti sama 3,14. Hasilnya adalah 7837 ya. Sentimeter kubik. Nah, ini jawabannya gitu. Untuk yang di awal, kalau misalnya kalian gunakan nilai pi-nya 3,14, itu bisa ya. Boleh juga ya. Jadi, biar sama gitu. Gunakan 3,14 nilai pi-nya. Itu juga boleh gitu. Tapi berhubung tadi luas permukaannya, kalau dibagi 7 kan angkanya bagus ya. Nah, itu tadi saya gunakan 22/7. Tapi kalau misalnya kalian mau gunakan 3,14 juga nggak apa-apa gitu. Oke, ini sudah selesai ya. Kalian pahami lagi, dipelajari lagi. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.